Oke, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf untuk recording, saya melakukan recording dari HP dan saya slideshow di laptop karena kekurangan aplikasi untuk recordnya. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas UAS yang untuk membuat sebuah usaha. Usaha ini saya uh, gagas, yaitu berupa human development, dan saya beri judul yaitu work balance. Dan ini adalah logo yang mengartikan adalah work dan life itu harus seimbang gitu. Dan ini adalah profil simbol saya Saifullah Febrianto, berasal dari mahasiswa Percubuana angkatan 2020. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini yang melatar belakangi saya menentukan usaha ini. Yang pertama adalah pengangguran sangat banyak, dan sering kita temui banyak pelamar-pelamar susah mencari pekerjaan. Dan juga adalah tujuannya mohon maaf, kita balik lagi untuk yang latar belakang, karena banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia dan kurangnya pendidikan di Indonesia. Mungkin pendidikannya udah cukup, tapi setelah lulus akan seperti apa, kadang-kadang sekolah di SMK ataupun SMA itu tidak dibekali oleh pengalaman bekerja, dan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu belum dipelajari di sekolahan. Maka dari itu saya ingin membuat sebuah LPK atau sebuah badan untuk pelatihan setelah lulus sekolah, ataupun yang sudah lulus sekolah sudah kerja pengen menambah skill lagi boleh. Tujuannya saya membuat ini dan mencanangkan usaha ini adalah agar pengangguran itu berkurang, dan para calon pencari kerja itu dapat mempunyai skill yang di atas rata-rata dan mumpuni dan dapat diterima oleh perusahaan-perusahaan yang sedang mencari pekerja yang handal. Ada beberapa cara untuk pendekatan agar masyarakat bisa hilang penganggurannya, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Yang kedua adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan individu dan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas di kehidupannya. Gitu. Ya, yang selanjutnya adalah inovasi. Di sini saya membuat inovasi berupa word desk ya, Bu ya. Word desk ini berisi materi, video materi, kuis interaktif, ujian mingguan, grading, dan meeting online. Basemat dari ruang guru, Bu ya. Di sana terdapat banyak item yang sebagai wadah untuk pengembangan diri, gitu, Bu. Yang kedua adalah keunggulan dari LPK kami adalah disediakan mes agar fokus belajar, trainer bersertifikasi dan berpengalaman, materi training disesuaikan dengan perusahaan, terdapat bimbingan online, setelah lulus mendapatkan sertifikasi nasional yang dapat digunakan di seluruh Indonesia, dibuatkan akun belajar untuk bisa mengakses inovasi tadi, Bu ya, ada WordPress tadi. Yang ini adalah struktur organisasi. Saya merencanakan CEO dengan adanya penasihat dan ada direktur sebagai operasional, dan ada beberapa manajer terkait dengan administrasi, manajer operasional, manajer pengembangan, manajer sales, dan manajer legal. Di sini manajer administrasi mempunyai dua sub organisasi, yaitu administrasi online dan offline, yang mengurusi dua cara administrasi itu. Yang kedua adalah operasional, mempunyai subordinate yaitu utility dan equipment yang dibutuhkan untuk training, dan manajer pengembangan membutuhkan
staf kurikulum dan staf metode yang akan membuat kurikulum dan metode belajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah manajer sales yang bertugas untuk iklan dan promosi, dan manajemen legal berupa sertifikasi, legality dan yang lain. Dan selanjutnya adalah strategi bisnis yang saya akan lakukan adalah memiliki departemen khusus untuk iklan dan sales yang bertugas untuk memberikan informasi tentang perusahaan ini, bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan training dan pelatihan bersertifikasi nasional dan sah, bekerja sama dengan perusahaan untuk penyalur kerja dan untuk menyesuaikan kurikulum yang dibutuhkan perusahaan. Ya, manajemen resikonya adalah mendapatkan izin dari lembaga pemerintah, karena lembaga pemerintah ini sangat berimpak ya Pak. Ya, Bu. Jadi jika tidak ada legalitas dari pemerintah akan sulit masuk dan training dan akan diakui di perusahaan-perusahaan. Nomor 2 adalah mendaftarkan setiap aktivitas kepada lembaga sertifikasi nasional agar mendapatkan sertifikat atau sertifikasi yang diakui nasional di setiap kegiatannya. Yang ketiga adalah terdapat ikatan dinas kepada trainee yang sudah lulus dan bekerja untuk bisa menjaga semangat dan integritas. Itu Bu. Jadi jika tidak bekerja dengan baik akan kita sanksi. Saya ada 2 opsi, yaitu saldo yang berupa setiap gajian akan kita potong beberapa untuk saldo. Ketika lulus dia akan kita berikan total. Tapi kalau lulus dengan ada cacat ataupun ada pelanggaran, itu akan kita potong dari sana. Biasanya perusahaan akan ngeklaim, nah kita akan ambil duit uang klaim itu dari saldo itu. Nomor 4 adalah memastikan trainee dapat bekerja dengan standar perusahaan yang ketat agar diterima oleh perusahaan-perusahaan yang baik. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah lokalisasi. Ini adalah target saya. Target dapat bekerja di lokal dan internasional. Ada 3 sasaran ya Bu ya. Yang pertama adalah sasaran perusahaan Indonesia lokal yang didirikan oleh masyarakat lokal Indonesia, dan ada sasaran perusahaan asing yang mendirikan perusahaan di Indonesia, dan ada sasaran yang bekerja di luar negeri. Ada beberapa item yang sama ya Bu ya. Yang pertama adalah kedisiplinan, skill yang harus kita punya, budaya kerja, basic pengukuran, dan public speaking. Jika ingin bekerja di perusahaan asing ataupun ke luar negeri harus bisa budaya kerja, budaya asing, dan juga bahasa asing gitu. Nah ini untuk modal kita targetkan investor itu 30%, sinyal saham 30%, dan modal pribadi 70%. Dengan rincian ada sewa gedung, renovasi, peralatan perlengkapan dan promosi, dan ada biaya bulanan tiap bulannya. Total modal adalah 105 juta. Dan juga ini adalah item BEP yang saya rencanakan. Biaya pendaftaran trainer adalah 8 juta dengan rincian administrasi, dapat seragam, trainer 10 kali pertemuan, dan gedung dan mes, makan 3 kali per hari dan selama 3 bulan, dan total ada 5 juta. Dari total pendaftaran trainee kita mendapat keuntungan 3 juta. Dengan target trainee per batch itu adalah 30 orang kali 3 juta, jadi keuntungan kita per batch itu adalah 90 juta. Dalam 1 tahun terdapat 12 bulan dan 3 bulan itu 1 batch, jadi dapat kita asumsikan adalah dalam 1 tahun kita dapat 4 batch. Nah keuntungan dari 1 tahun adalah 4 batch kali 90 juta, yaitu berupa yang totalnya adalah 360 juta, dan nilai BEP nya 105 juta dibagi 360 juta, jadi diperkirakan BEP selama 0,3 tahun gitu. Berikut materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala keterbatasannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu.